Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. saudara. Haleluya, hari yang penuh sukacita ini mari kita bersama-sama mau datang memuji, menyembah Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Yang mau katakan amin? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang bersukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau datang bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Karena hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami sembah selama-lamanya. Bagi Tuhan Yesus yang bersemayam di atas pujian kami, kami naikkan pujian bagi Engkau. Haleluya, mari nyatakan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa di dalam hadirat
Boleh tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita percaya malam hari ini sukacita Tuhan berlimpah-limpah di tempat ini, amin. Boleh lihat kiri kanan, kasih salam, katakan selamat hari Natal 2025. Haleluya. Bersukacita bersama-sama. Terima kasih untuk kelahiranmu, juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terus tepuk tangan lebih lagi, come on. Kau lahir bagi setiap kami Tuhan, membawa damai sejahtera bagi kami. Mari angkat suara kita bernyanyi, kita surga bergema bersama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memabukkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang bersukacita surga Pede Raja Wali dengan sukacita, sama-sama katakan kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memagungkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Tepuk tangan sama-sama. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kelahiranmu membawa keselamatan bagi umat. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memagungkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Terus tepuk tangan sama-sama lebih lagi. Haleluya. Nyanyikan sambil lambaikan tangan sama-sama malam hari ini. Hati kami penuh sukacita. Gloria, haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Tepuk tangan lebih lagi. Kami hadir berkumpul untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dari pulau dan benua mau memuji. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Kau. Lambaikan tangan lebih lagi, come on. Bertepuk tangan lebih menghargai. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ditinggikan Tuhan. Angkat suara kita katakan, tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Sama-sama nyanyi.
Kita percaya malam hari ini sukacita Tuhan berlimpah di tempat ini. Amin. Seribu Bapak Ibu Saudara, katakan glory, glory, excelsis Deo, Tuhan Yesus. Merry Christmas everyone. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan yang percaya katakan amin. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Mari panggil namanya saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu yang percaya. Katakanmu tinggi saudara, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Lagi saudara katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Kau perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, renung batu yang selamatkan. Mari yang percaya katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya dalam nama Yesus ada kekuatan pengharapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari panggil namanya saudara. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sorakan haleluya. Haleluya. Menyatakan Tuhan berkat atas kami. Mari dengan ucapan syukur saudara katakan, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Setia sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna. Kasih tahu kanan kirimu, saudara katakan kamu diberkati. Katakan kamu diberkati, amin. Kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Kita percaya berkat bukan hanya materi, tapi jasmani. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami terima Tuhan berkat-Mu atas kami. Mari saudara sendiri angkat tanganmu, katakan dengan mata, katakan Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi jemaat sendiri katakan, aku untuk menyediakan. Lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sekali lagi katakan, kita diberkati setelah dengan percaya. Katakan, oh, kita diberkati, amin. Kami terima Tuhan, Kau sanggup menyediakan. Aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sorakan haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang diberkati sepanjang
sepanjang tahun ini. Kita percaya Tuhan yang bekerja atas kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Haleluya. saudara. Silakan duduk oleh saudara yang kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kami umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami ada di penghujung tahun ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Mari dengan mengangkat tangan naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan, ku ada sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Semua yang ku alami, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita bangkit bersama-sama kembali saudara, nyatakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan
teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, teramat baik bagiku. Baik Tuhan, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sebab Engkau baik bagi kami, Kau sungguh baik Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kau syukur lebih. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Oh, we thank you for your faithfulness, for your loving kindness, for your goodness. Jesus, you've been so good, Lord. You've been so good, Jesus. You've been so good, Lord. We worship you, we worship you. Juru selamat yang hadir bagi kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel. Katakan Yesus serta, Yesus serta dalam kita, dalam kita. Namanya disebut, namanya disebut. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri, bilangkan tangan, rasakan kasih Immanuel. Sepanjang tahun 2025 kami hanya bisa katakan terima kasih. Kau menyertai kami Tuhan. Kau memelihara keluarga kami, memelihara pekerjaan kami. Yesus. Sekali lagi saya rindu Bapak Ibu datang dengan keluarga demi keluarga. Katakan Immanuel.
dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang menciptakan, yang turun ke dunia. Kami angkat hati kami Tuhan, untuk menyembah Tuhan Yesus, menaikkan syukur bersama-sama, untuk menutup tahun 2025, dan juga kita ada bersama-sama menyenangkan Tuhan, kebaikan Tuhan di hari Natal ini. Kau teramat baik, Kau sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memelihara setiap kehidupan umat-Mu. Reputasi-Mu tak terbantahkan, Tuhan yang selalu setia dengan janjinya. Immanuel, Engkau selalu mendampingi, menemani umat-Mu melewati berbagai musim, sehingga hari ini kami berada di penghujung 2025 di bulan terakhir, dan kami boleh menikmati bersama-sama kasih-Mu Bapa yang Kau curahkan di dalam Kristus Yesus di hari Natal ini. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, sampaikan hati-Mu Bapa. Izinkan hamba-Mu tersembunyi di balik salib Kristus, dan hanya kebenaran dan hati-Mu, kekudusan-Mu yang disampaikan, dinyatakan, sehingga terang firman-Mu menuntun umat-Mu untuk mengakhiri 2025 dan memasuki 2026. Kau sedang menguduskan, menyucikan, membersihkan kami lewat firman-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, haleluya. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat hari Natal 2025 dan bersiap-siap masuk di tahun yang baru 2026. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus diizinkan boleh terhisap menjadi keluarga di Persekutuan Dua Raja Wali. Terima kasih Pak David dan Ibu. Dan kita hari ini berada di ibadah terakhir menutup 2025, dan inilah ibadah ucapan syukur sekaligus kita menantikan tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan untuk kita juga boleh memasuki 2026 sekaligus kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kebaikannya di hari Natal ini. Boleh katakan kiri kanan selamat hari Natal. Dan saya juga menyapa siap saudara secara live streaming hari ini. Baik, nah saya percaya hari ini bila menjadi hari di mana kita mengalami keselamatan, hari di mana kita mengalami kebangkitan, kegerakan di hari Natal ini. Dan saya akan beri judul pesannya, dan ini hati Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarin 16 ayat 34 bagian B. Baik, kita akan katakan sekali lagi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3, 2, 1. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ribuan tahun yang lalu sebelum kedatangan Kristus di hari Natal di Bethlehem, firman-Nya berulang kali dinyatakan, surga menyatakan, surga mendeklarasikan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada yang menarik, ternyata dari bahasa aslinya kata kasih setia ini menggunakan satu kata yaitu hesed. Boleh katakan sama-sama dengan saya hesed, 3, 2, 1, hesed. Sebuah kata yang sangat sulit digambarkan oleh bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Karena kenapa? Kata hesed ini mengandung sebuah kedalaman karakter Tuhan. Yaitu kasih-Nya yang jauh melampaui emosi, jauh melampaui logika, jauh melampaui perasaan. Bahkan di zaman Timur Tengah kuno, kata ini digambarkan oleh seseorang yang sedang membungkuk. Saya ulangi, seseorang yang sedang membungkuk. Dan sering digambarkan oleh seorang raja besar yang merendahkan dirinya membungkuk.
Artinya dia rela kehilangan haknya. Dia rela meninggalkan tahtanya. Untuk apa membungkuk? Mendatangi rakyatnya yang mungkin tidak layak seharusnya dia dapatkan kasih dari raja yang besar ini. Jadi ini sebuah berbicara tentang pengorbanan. Berbicara di dalamnya ada perjanjian. Berbicara di dalamnya ada komitmen. Nah, saudara bayangkan berulang kali dari zaman nabi ke nabi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan firman ini digenapi. Hesed ini, kasih setia yang digambarkan ini, manifestasinya tergenapi lewat peristiwa Natal. Amin. Mengapa? Karena siapakah Kristus Yesus? Ibrani 1 ayat kedua. Yesus Kristus saudara, dia adalah pencipta alam semesta. Lihat, oleh dia Tuhan telah menjadikan alam semesta. Oleh Kristus alam semesta diciptakan. Kristus menjadikan saudara dan saya. Dia ada creator, pencipta, alpha dan omega, the first and the last. Amen. The beginning and ending, awal dan akhir. Bagaimana Tuhan yang maha besar itu meninggalkan kemuliaannya dan turun menapaskan haknya. Dan dia mengambil rupa seorang bayi yang tidak berdaya di palungan. Semua itu dilakukan untuk apa? Hanya untuk bagi setiap kita yang hari ini membutuhkan yang namanya pertolongan. Membutuhkan keselamatan, membutuhkan penebusan, membutuhkan yang namanya kesembuhan. Kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Tuhan harus datang untuk menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu saya katakan satu ayat Yohanes 3 ayat 16, mari baca bersama-sama. Natal ini juga digambarkan oleh kasih setianya. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Imam musik ada, boleh bantu saya untuk satu pujian saudara. Betapa besar kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya minta kunci saya. Amin. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhanku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, amin, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu, betapa besar benar kasih-Mu Tuhanku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Terima kasih Tuhan buat Natal, peristiwa 2000 tahun yang lalu. Itulah yang menyelamatkan dan menggenapi janji kasih setianya selama-lamanya. Tuhan, Engkau merendahkan, membungkukkan diri-Mu, hadir di Bethlehem, padahal Kau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, supaya kami tidak binasa. Untuk sembah Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau
Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang sepakat hari Natal berbicara bukti manifestasi kasih Tuhan yang dahsyat, lambaikan tangan. Oleh karena itu jangan jadikan Natal hanya sebuah celebration atau perayaan semata. Tetapi ada pesan yang Tuhan ingin berikan bagi setiap kita dan yang menjadi tuntunan juga masuk 2026. Nomor 1, Christmas is time for loving God. Justru karena kita untuk meresponi kasih Tuhan yang unlimited, tak terbatas. Mari jadikan Natal kesempatan ibadah akhir tahun ini. Time for loving God. Waktu untuk kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. 2026 kita harus semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Ini yang Tuhan minta. Ini hati Tuhan yang harus disampaikan di hari Natal ini. Natal bukan berbicara sibuk dengan mendekorasi. Natal bukannya sibuk dengan berbagai pelayanan, tapi nomor 1, Natal berbicara introspeksi kembali hati kita. Apakah kita dalam keadaan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus dan murni? Amin. Saudara, suatu kali saya melayani di kota Semarang dan saya menginap di satu hotel kecil bersama istri saya. Ketika saya makan di meja makan waktu sarapan pagi, ada karyawannya dengan pakaian baju lengkap, mungkin dia ada supervisor, dia membawa sepotong bulatan kue tar ke meja saya. Saya sedikit grogi ya, kok meja saya yang didatangi saya, saudara. Padahal ini waktu itu pertama kali saya ke kota Semarang. Dan akhirnya, Pak, Bu, izinkan saya memberikan kue ini. Oh, saya terima kasih, silakan. Waktu dikasih baru ada embel-embel. Bu, Pak, boleh nggak saya duduk? Boleh. Ternyata ada maksudnya, dia keluarkan lembaran. Izinkan saya untuk bertanya, karena ini kesempatan yang baik untuk kami menanyakan keluhan dari konsumen kami. Tolong beritahu apa kekurangan hotel ini. Wow, ini standarnya adalah, maaf ya, mungkin tidak berbintang hotel ini, tapi mentalitas hotel ini bintang 5. Dia berani menanyakan tentang kelemahannya. Bantalnya gimana, kasurnya gimana, air panasnya gimana, AC-nya gimana. Dia berani minta dikoreksi, sarapannya gimana. Dan saya disuruh menjawab dengan sejujur-jujurnya. Waktu dia memberi kesempatan membuka hati untuk dikoreksi, dia sedang mempersiapkan tangga upgrading to the next level hotel di tahun berikutnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara tahu SQ, Singapore Airlines, dia ada salah satu the best airline di Asia selalu. Dan mungkin di dunia antara 1, 2, 3 tahun ini nomor 2. Walaupun satu Qatar, walaupun demikian Singapore Airlines selalu menjadi the best cabin crew in the world, saudara. Dengan keramahan yang namanya petugas, pramugarinya. Pertanyaannya saudara, untuk menjadi nomor 1 itu adalah mungkin bisa karena kemujuran atau karena kebetulan. Nah, 2 kali nomor 1 bisa juga ya karena ya mungkin ketekunan, tapi konsisten selalu di atas. Ada benang merah yang sudah pelajari, ternyata salah satu budaya yang mereka punya. Mereka selalu yang namanya punya waktu untuk mengevaluasi, untuk mereview dirinya sendiri. Setiap keluhan-keluhan konsumen selalu yang namanya ditindaklanjuti. Wow, dan itu membuat dia bisa upgrade to the next level selalu di setiap tahunnya. Mau nggak menutup tahun ini? Ini belum berakhir Bapak Ibu. Ini belum berakhir. Di hari Natal ini, tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Tanya, mau enggak? Tuhan, apakah kasihku basa-basi enggak dengan Tuhan? Tolong, ini Roh Kudus tahu dalam hati saya. Terlalu banyak gereja yang ibadahnya cuma basa-basi. Doa setiap pagi saat teduh cuma basa-basi, rutinitas. Melayani cuma basa-basi, rutinitas. Saya katakan stop 2026. Tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Hanya basa-basi, rutinitas atau karena kebiasaan atau karena seharusnya. Tuhan sedang menantikan sebuah hubungan yang dalam. Kerinduan cinta sama Tuhan.
Karena kenapa? Hesed itu berbicara Natal. Tuhan sendiri yang sudah lebih dulu mencintai kita. Dia menanggalkan semua haknya untuk hadir dan mendatangi kita. Bukan karena kita layak, tapi karena cintanya yang besar lebih dulu kepada kita. Mau enggak? Yuk kita koreksi menutup tahun ini. Boleh saudara sudah persiapkan hotel di mana untuk holiday tutup tahun. Boleh saudara sudah beli yang tiket pesawat. Boleh Anda akan kuliner kemana-mana. Tetapi percayalah, perpindahan tahun bukan sebuah holiday. Di alam roh perpindahan tahun adalah sebuah peperangan rohani. Akan menentukan sikapmu di akhir tahun. Bagaimana rapotmu di hadapan Tuhan di akhir tahun akan menentukan seberapa besar perkenanan Tuhan dan kepercayaan yang akan Tuhan beri dalam hidupmu di 2026. Saya percaya 2026. Ini waktu tahun Tuhan akan membuat setiap gereja untuk didisplay, ditunjukkan ke dunia. Karena itu tahun amanat agung harus diselesaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara yang mau katakan amin. Amin. Tuhan sudah lelah, tanda kutip, dengan hubungan yang basa-basi. Yuk janji sama Tuhan. Jangan basa-basi dengan Tuhan hanya rutinitas. Tapi Anda benar setiap hari. Aku kangen Tuhan. Aku rindu Tuhan. Matius 15 ayat ke-8. Yesus pernah bicara seperti ini di zamannya. Jangan sampai di zaman ini dia berbicara kepada kita. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Di hari Natal Tuhan gak meminta emasmu, Tuhan gak meminta kemenyanmu, Tuhan gak meminta murmu, Tuhan gak meminta tanda kutip rahimmu. Yang Tuhan minta adalah hatimu. Kita gak basa-basi dengan Tuhan, mari kita bertobat. Masuki 2026 dengan sebuah hati yang sudah di-reset. Mungkin ada luka, ada pahit, ayo lepaskan pengampunan, di-reset. Kita kembali modal kita memasuki 2026 hati yang bersih. Hati yang sungguh-sungguh haus mengasihi Tuhan. Hati yang tulus merindukan Yesus. Lebih daripada mujizatnya, lebih daripada apa yang bisa dia berikan. Saudara kita merindukan pribadinya. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Yogyakarta naik kereta. Menjelang kereta api akan sampai di Tasikmalaya. Dan sebelum melanjutkan ending akhir di kota Bandung pakai Agrowili saudara. Selalu biasanya ada suara di kereta api. Para penumpang yang akan turun di Tasikmalaya tolong mempersiapkan diri. Jadi saya persiapkan diri, saya pergi di belakang pintu kereta. Dan saudara tahu di depan saya ada seorang yang lebih tua, sudah lebih dulu. Jadi saya nomor 2. Kereta api masuk stasiun dan belum berhenti. Bapak ini sudah buka pintu kereta. Wah, ini berbahaya saya pikir. Bapak kenapa buru-buru, saya dalam hati saya tanya demikian. Dan waktu sedang proses untuk berhenti, orang dibawakan mengambil yang namanya tangga. Karena jarak dari pintu kereta ke lantai rel itu 1,5 meter. Jadi butuh anak tangga. Jarang nggak bisa kita lompat. Saya menunggu orang itu karyawan kereta stasiun untuk menaruh tempat. Kereta sedang proses terus berjalan. Bapak ini nggak tahan. Dia lompat, dia pergi. Nekat banget nih Bapak. Waktu saya turun, hati saya tersentuh. Karena ketika itu saya mendengar di ujung ruang tunggu stasiun Tasikmalaya, seorang anak kecil usia 5 tahun berteriak, "Papa!" Dan dia anaknya lari, lompatin rel demi rel. Papanya lari dan anak itu digendong. Saya melihat itu, saya nangis saudara. Saya pulang ke rumah. Waktu doa pagi besok harinya Roh Kudus taruh story ini di dalam pikiran saya seperti sebuah pesan. Sampaikan kepada umatku. Lebih daripada engkau merindukan aku, Tuhan merindukan kita lebih dulu. Seperti Bapak ini. Dia gak tahan. Terlalu sibuk kita. Itu hanya basa-basi. Tuhan butuh hati yang tulus. Yesus, aku sayang sama Tuhan. Aku ingin mengasihi engkau lebih dari sebelumnya. Aku ingin mencintai engkau lebih dari sebelumnya. Satu ayat yang akan memberkati kita. Coba lihat Mazmur 23 ayat ke-5. Ya. Ayat ini berbicara Mazmur pasal 23 hubungan intim antara gembala dengan domba. Hubungan intim antara Tuhan dengan umatnya. Dan di ayat ini bagi umatnya yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ada janji di 3 kata terakhir. Menutup 2025. Dan mengawali 2026, ini janji Tuhan bagi saudara di 3 kata terakhir. Bagi engkau yang sungguh-sungguh mau mengevaluasi hatimu untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku,
engkau mengurapi dengan minyak. Tiga kata terakhir katakan dengan kuat, 3, 2, 1. Pialaku penuh melimpah. Angkat dengan iman seperti pegang piala. Amin. Cawan, katakan pialaku penuh melimpah. 3, 2, 1. Pialaku penuh melimpah. 1, 2, 3. Pialaku penuh melimpah. Apa arti maksudnya? Di zaman dulu ada sebuah kebiasaan. Seorang raja yang mengundang seseorang datang dalam perjamuan. Dan ketika si orang yang diundang minum dan cawannya kosong, raja membiarkan supaya gelasnya tetap kosong. Artinya semua istana dan karyawan raja tahu apa maksud daripada hati raja. Raja sedang ngomong, waktumu sudah cukup, aku gak butuh engkau lagi, silakan kau boleh pergi. Artinya diusir secara halus, go. Raja sudah gak butuh, raja gak ingin lagi sama kamu, silakan pergi. Seperti itu, tapi kondisi kedua, kalau orang itu minum yang diundang dan kosong, raja meminta anak buahnya isi sampai penuh. Maka semua orang tahu, raja sedang ngomong sama orang ini, aku masih butuh engkau sedikit waktu lagi bersamamu. Sedikit waktu lagi aku mau bersamamu. Tapi ada posisi yang paling tinggi ketiga. Ketika orang yang diundang itu minum dan cawannya kosong. Dan dia suruh orang lain, anak buahnya, untuk isi piala itu sampai penuh dan melimpah keluar. Penuh dan luber keluar. Artinya semua orang kan kaget. Wow, raja sedangkan ngomong sama orang diundang, I love you. Tinggallah bersamaku selamanya. Aku ingin kau selalu dekat denganku. Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan selalu kangen dengan saudara. Pialamu penuh melimpah. Tuhan berkenan kepada saudara. Aku betah, tinggal jangan jauh-jauh. Sebab engkau berkenan kepadaku. Mau saudara punya hati seperti itu? Tahun ini saya dikaruniai cucu, sekarang usia 10 bulan. Jadi ketika dia usia 6 bulan, saya lagi mimpin ibadah menara doa yang di Tasikmalaya. Cucu ini baru pertama kali dibawa masuk ke ruang menara oleh menantu saya dan duduk 5 meter di depan saya. Karena kami pakai karpet menara doa. Dan waktu saya mimpin, kaget ada cucu. Wah, siapa ya? Aduh, Pak Hedi nanti kerasa kalau punya cucu, benar saudara. Sekarang kerasa, saya nggak mau ngeledek lagi opa-opa baru yang baru punya cucu. Selalu kangen sama cucu, karena kenapa? Jadi kenyataan saudara ya. Ini opa Korea tapi ya saudara. Nah saudara, waktu cucu itu terus mandang saya. Dia nggak kedip-kedip saudara, nggak lihat orang lain. Dia liatin saya terus, saya mimpin, saya angkat tangan, dia liatin saya khotbah, dia liatin. Dia bengong lihat akongnya berdiri di depan. Diliatin terus, saya nggak tahan. Dia nggak ngelakuin apa, cuma natap dengan mata. Dan saya katakan, dia mati cu, tunggu sebentar. Tunggu akong selesaikan tugas akong. Kalau udah selesai, akong gendong kamu. Dia senang diangkat-angkat saudara. Saudara, orang yang punya hati yang benar. Hatimu sungguh-sungguh tulus mengasihi Yesus lebih dari apapun. Merindukan dia lebih dari apapun. Saya katakan, mungkin kau tidak banyak berkata-kata di hadapan Tuhan. Kau hanya mandang dia. Tuhan tuh gak tahan. Pialamu sudah penuh melimpah. Tunggu ya nak. Tunggu sebentar lagi. Bukan aku tidak menjawab atau membukakan pintu. Belum waktunya. Tapi dengar, aku pasti datang menolongmu. Aku pasti datang memulihkan, menyembuhkanmu. Amin. Christmas is time for loving God. Waktu untuk kita mengasihi Tuhan. Koreksi yuk di hari terakhir. Masuki 2026 jangan dengan hati yang lama. Kau sudah intim, kadar keintimanmu perdalam lagi 2026. Amin. Karena pialamu harus penuh melimpah. Kalau pialamu penuh melimpah, lihat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin, artinya apa? Pergumulan, sakit, penyakit, peperangan, serangan boleh ada. Tapi Tuhan bisa justru lewat hal itu membalikan keadaan. Disitulah Tuhan membuka jalan. Disitulah promosi Tuhan. Disitulah engkau punya modal untuk bersaksi. Yesus hebat. Disitulah engkau bisa berkata, Tuhan ajaib, Alfa Omega. Amin. Haleluya. Kalau pialamu penuh melimpah, orang-orang yang tulus hati mengasihi Tuhan. Walaupun di hadapan lawan, justru itu cara Tuhan memberkati dan menolong engkau. 2026, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nomor 2 saudara, Christmas bisa berbicara is time for loving people.
Justru waktunya Natal, ini waktu untuk kita mengevaluasi apakah kita sudah memancarkan kasih itu. Saudara ingat 2000 tahun yang lalu, Tuhan pernah memakai bintangnya yang ada di timur, saudara, menuntun orang yang jauh, orang Majus ketemu dengan juru selamat Kristus di Bethlehem. Yang mengerti katakan amin. Matius 2 ayat kedua, saudara. Matius 2 ayat kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Baca dengan kuat, kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Bintangnya menuntun orang yang jauh berjumpa dengan juru selamat. Pesannya, hari ini Tuhan tidak akan pernah memakai lagi bintang di langit. Untuk menuntun orang yang tidak mengenalnya. Dan berjumpa dengan Kristus Juru Selamat. Karena Filipi 2 ayat 15, Tuhan ingatkan, bintangnya, saudara lihat, ayat pasal 2 ayat 15, engkau adalah akan bercahaya di antara mereka, yang huruf kuningnya, seperti bintang-bintang di dunia. 2 Petrus di bawahnya, pasal 1 ayat 19, lihat ya bahwa yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang, katakan sama-sama, bintang timur bersinar di dalam hatimu. Wow, bintang itu, bintang timur sekarang bukan di langit, bersinar dalam hatimu. Apakah maksudnya saudara? Wahyu 22 ayat 16, Yesus Kristus mendeklarasikan, baca sama-sama, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud dengan kuat bintang timur yang gilang gemilang. Kristus ada di dalam diri kita. Itu akan jadi bintang bercahaya, menuntun orang banyak berjumpa dengan juru selamat. Lewat apa? Love. Not your love, bukan kasihmu, but the Christ love, kasih Kristus yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Belajarlah mengasihi, karena engkau sudah menerima kasih dari Kristus. Belajarlah mengampuni, karena engkau sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Belajarlah sabar kepada orang lain, karena engkau sudah merasakan kesabaran Kristus dalam hidupmu. Belajar memberi bagi orang lain, karena Kristus sudah memberi nyawanya bagi hidup saudara. Semua yang kau lakukan, kasih itu bukan karena engkau baik, tapi karena engkau sudah menerimanya dari Kristus. Itu akan menjadi bintang, tanda kutip yang bercahaya dalam hatimu. Tapi satu pesan penting. Ini saya percaya ini hati Tuhan saudara. Jangan lupakan keluargamu. Christmas berbicara waktu untuk tidak melupakan family. Terlalu banyak orang Kristen gagal menjadi bintang, tanda kutip bintangnya Tuhan membawa jiwa-jiwa. Kenapa? Mereka sibuk ngurusin orang di luar. Orang yang gak dikenal. Sibuk melayani, terlibat pelayanan. Tetapi kurang waktu ngurusin keluarga. Natal berbicara hari ini. Ingat keluargamu. Sebab kenapa? Amanat agung harus dimulai dari rumah tangga. Amanat agung menyelesaikan Injil diberitakan sampai segala suku bangsa. Itu bukan Anda berpikir harus nyebrang ke luar pulau. Ada pulau kecil yang belum mengenal Kristus. Ada pulau besar di sana. Ada banyak penyembah berhala. Kita akan pergi menyeberang ke sana. Jangan dulu seberangi lautan sebelum engkau menyeberangi jalan di depan rumahmu. Jangan engkau pergi mengetuk pintu orang-orang yang tidak kau kenal. Tetapi pintu suami atau istri, mertua, oma, opa, akung, popo, apalagi kungkung saudara. Gak pernah diingat, terlalu sibuk melayani. Gak pernah dibantu. Tuhan ingatkan, ini waktunya. Natal berbicara, keluarga harus supaya diperhatikan. Sebab kenapa? Kalau Anda tahu Keluaran 3 ayat ke-6, bahwa Allah kita adalah the gods of family, Allahnya keluarga. Sebab kenapa? Lihat, Allah, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lihat, Tuhan memperkenalkan diri sebagai the gods of family, Tuhan atas keluarga. Bahkan Tuhan memberi perintah Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 bahwa ayo jangan pandai kita berkhotbah kepada orang di luar, tetapi keluarga di rumah tidak pernah melihat Injil kita hidupi saudara. Bayangkan kalau Pak Henry sedang khotbah, Ibu Nana di sana sedang ada, saya khotbah dia ngomong bohong. Saya ngomong lagi, anak saya berkata, Papa bohong saudara. Wah saya habislah saudara, kenapa? Buka celah. Bayangkan.
Terlalu banyak kita orang Kristen, banyak pandai berbicara, memberitakan firman, ngajar firman. Tapi orang di dekat kita, pembantu di dalam rumah kita tidak pernah melihat firman hidup dalam diri kita. Sebab kenapa? Ingat apa yang terjadi saudara. Tuhan kita rindu untuk kita keselamatan itu bagi seluruh keluarga. Kita ingat kisah Rasul 16 ayat 15, saudara Lydia terlibat melayani Paulus. Sebelum dia terlibat, dia membawa sisi rumah. Ia dibaptis, itu Lydia bersama dengan sisi rumahnya. Yuk kita baca sama-sama kisah Rasul 16 ayat 31. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini waktunya kita merebut. Kita belajar dari Daud. Ketika Daud berperang dan dia menang atas segala hal. Tapi waktu dia pulang ke rumah, Ziklag terbakar. Istri dan anak-anak dari Daud dan para pahlawan ditawan. Daud menanggalkan segala pekerjaannya. Dia merendahkan diri dan dia merebut keluarganya. Natal waktu untuk kita berdiri bagi keluarga kita. Waktu untuk kita kunjungi berkati keluarga kita. Supaya dengan sederhana kita katakan Kristus mengasihimu. Ini Natal waktu untuk supaya bintang itu Kristus bercahaya lewat Injil yang kau hidupi. Jangan duduk untuk orang yang jauh, tapi dimulai dari rumahmu. Amin. Karena di zaman Lot, waktu Lot akan Sodom Gomora dibinasakan. Di dalam Kejadian 19 ayat 12, Tuhan bertanya, di manakah kaummu? Lihat, keselamatan yang dari Tuhan bukan untuk dirimu, tapi untuk keluarga dan kaummu, saudara. Itulah Natal, dan saya katakan sekali lagi, 2026, saudara jangan melayani sendiri. Saudara harus melayani bersama keluargamu. Bangun perbaiki keluarga. Karena kenapa? Sebelum terlambat. Anugerah Tuhan tidak ada batasnya. Anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Kesempatannya ada batasnya. Hari ini Anda mendengar berita ini. Jangan sampai kau menangis. Karena keluargamu terlambat dilayani. Ini berita Christmas 2026. Tuhan akan memakai Anda untuk banyak jiwa-jiwa. Tapi tolong perhatikan kaummu, keluargamu. Yang terakhir, masih boleh saya 3 menit lagi, 4 menit lagi. Oke, pesan terakhir saudara, Christmas is time for hope. Natal berbicara tentang harapan. Sebuah harapan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu, kita akan akhiri. Mungkin hari ini ada yang sedang menutup 2026. Kau penuh beban berat karena mungkin kau mengalami pergumulan dalam keuangan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Atau mengalami sesuatu yang sangat-sangat mungkin rasa di luar nalar untuk kau selesaikan. Saya katakan harus memberitakan Natal berbicara harapan bagi mereka yang sudah tidak punya pengharapan. Natal berbicara pengharapan bagi mereka yang rasanya tidak mungkin diselamatkan. Natal berbicara harapan bagi mereka yang rasanya tidak mungkin disembuhkan. Natal berbicara harapan bagi mereka yang rasanya tidak mungkin untuk berubah. Sebab kenapa? Markus 10 ayat 45. Natal bukannya berbicara kelahiran Yesus di bumi. Kita nggak bisa berbicara kelahiran Yesus saja secara terpisah. Karena berbicara Kristus, berbicara kelahirannya, berbicara kematiannya, berbicara kebangkitannya, berbicara kedatangannya kembali. Itu satu paket yang ketika Anda bicarakan satu, Anda sedang membicarakan yang lain. Yang setuju katakan amin. Mari saudara, Markus 11 ayat 45. Ya. Oh, saya salah bikin ini. Coba satu lagi, ada satu ayat lagi, Wahyu 4. Berarti saya akan bacakan. Ya, saya klik 2 ayat yang sama dengan judul yang berbeda. Markus 10 ayat 45, ya saya akan bacakan bagi saudara. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dimelayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ayat ini. Anak manusia, Yesus mendeklarasikan anak manusia Yesus datang. Datang berbicara kelahirannya di Betlehem. Bukan untuk dilayani tapi untuk mati. Dan menjadi tebusan bagi orang banyak. Bicara tebusan, Kristus menebus bukan dengan emas. Kristus menebus bukan dengan perak. Kristus menebus bukan dengan kuasanya. Dia menebus dengan nyawanya, dengan darahnya. Ayat terakhir Wahyu 5 ayat 9. Mari kita lihat. Di sini katakan bahwa Kristus membeli dari segala kaum, suku, bangsa, dan segala bahasa dengan darahnya. Membeli dengan darahnya, membeli dengan darahnya. Dari segala orang yang terikat oleh kuasa setan, kuasa sakit penyakit dibeli oleh
darahnya. Kedatangan Tuhan Yesus di Bethlehem supaya dia bisa mencurahkan darahnya, supaya dia bisa berikan darahnya bagi saudara yang sedang tidak punya harapan. Sebab kenapa? Ada kuasa dalam darah Tuhan. Natal berbicara harapan di balik darahnya Yesus. Amin. Dan saya katakan tahun ini saya waktu ke Taiwan, saya lupa nggak bawa uang Taiwan. Di dompet saya semua mata uang rupiah. Waktu saya mau belanja tidak berlaku. Karena mata uang rupiah adalah currency untuk di Indonesia. Yang Anda bisa beli untuk beli apa? Pisang goreng. Bisa beli untuk beli apa? Kupat tahu gempol. Saudara ya, itu bisa dengan rupiah. Tapi itu nggak berlaku di Taiwan. Mata uang kurs currency di Taiwan adalah MT Taiwan. Saudara punya emas yang banyak. Saudara mungkin punya kripto dan saham dan uang. Itu bisa membeli rumah sakit termewah, termahal, obat terbaik, dokter terhebat. Tapi untuk membeli mujizat, keselamatan, kelepasan dari depresi, narkoba, kematian, api neraka, uangmu gak berlaku. Di alam roh butuh sebuah currency. Dan currency mata uang di alam roh adalah yang memberikan kau harapan. Darah Yesus, darah Tuhan. Besok pagi Anda ingat nanti kita menyalakan lilin. Yesus datang bukan untuk dilayani. Memang awalnya dia lihat malaikat bernyanyi-nyanyi. Tapi dia tahu dia lahir untuk disalibkan. Dia lahir untuk mencurahkan darah. Supaya hari ini kita mungkin gak punya uang yang cukup membeli mujizat kesehatan. Kita gak punya uang yang cukup membayar psikiater, menyembuhkan depresi. Kita gak punya uang yang cukup, gak bisa bayar walaupun uangmu banyak. Siapapun untuk menolong engkau, memperbaiki rumah tanggamu. Rasanya mustahil, tapi Anda di hari Natal, kita punya darah Yesus. Itu kekayaan kita, itu harapan kita. Kita bersyukur, pandang 2026, jangan dengan hati yang sedih, penuh pengharapan. Karena kau memasuki dengan kekayaan ilah yang besar, darah Tuhan. Darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, sudah menebus kita. Saya gak berpanjang, tapi ini pesan firman Tuhan menutup tahun ini dan untuk memasuki 2026. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang mungkin tim worship itu. Kita akan persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus sebelum nanti kita akan masuk di dalam perayaan ya Natal. Mari, saudara masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Mari akhiri tahun ini dengan persekutuan materai dengan tubuh dan darahnya. Kudusmu, pujian ku berikan, sembah ku berikan. Kita punya harapan karena darah Tuhan. Yesus lahir untuk dia curahkan darahnya supaya kita ditebus, dibeli dari segala ketidakberdayaan, kematian, segala kutuk. Hari ini kita ciptaan yang baru. Ku berikan bagimu yang angkat tanganmu, katakan oleh kuasa darahmu Natal, manifestasi kasih Kristus. Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi kau datang untuk dihina, dipaku, disalibkan, dicabik, sehingga darahmu dicurahkan, supaya kau memberi harapan bagi kami manusia yang tidak layak dan mungkin tidak memiliki pengharapan. Sekarang di hari Natal, karena memiliki materai darah Yesus, sumber harapan kami sehat, kami kuat, kami menusukkan cinta penuh kemenangan memasuki 2026 menjadi saksi Kristus, tahun amanat agung. Haleluya. Oleh kuasa darahmu. Biarkan musik dengan lembut. Masing-masing saudara introspeksi diri. Kita berada di akhir tahun.
Mari tanya, minta Tuhan mereview hati saudara. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepanjang tahun ini? Apakah Tuhan Yesus merasakan kasih, disayangi, diinginkan, dikejar lebih dari apapun yang sedang kau kerjakan dan kau kejar? Mari renungkan, kalau hubunganmu hanya basa-basi dengan Tuhan, semuanya hanya rutinitas, semuanya hanya berbicara keharusan, mari bertobat. Kita pulihkan kasih mula-mula kita, karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yang kedua, minta ampun kalau hidup kita terlalu egois. Kita gak memperhatikan family atau orang di sekitar kita. Bintang itu ada dalam hati, itu Kristus. Biarkan itu bersinar lewat kasih Tuhan. Kalau ada orang yang mau bertobat, yuk masing-masing minta ampun di hadapan Tuhan. Lepaskan, minta ampun, koreksi diri sungguh-sungguh. Mungkin sepanjang tahun ini kau sudah berbuat salah, berbuat dosa, perkataan kau sudah terjatuh dalam dosa. Bahkan ada janji yang belum kau genapi, ada ketaatan yang belum kau taati. Bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, minta ampun. Dan yang juga lepaskan pengampunan. Orang kaya saya meminta bertugas untuk boleh membagikan roti dan cawan tadi. Orang mari saudara, bersyukur sama Tuhan. Yang kau pegang bukan hanya roti dan cawan anggur semata, tapi sebuah lambang pernyataan darahnya. Darah itulah menjadi mimpi kita. Darah itulah menjadi dasar iman kita. Darah Kristuslah itu menjadi harapan kita. Darah Kristus menjadi kunci untuk membuka segala hal yang tertutup dalam kehidupanmu. Darah Kristuslah untuk membuka surga supaya 2026 kehidupanmu berlimpah-limpah. Akhiri dengan kemenangan. Akhiri bukan dengan tertunduk, tetapi tengadakan dan pandang lawanmu. Karena engkau diberkati lewat Natal ini, lewat darahnya juga. Cuma darahmu, kau telah tebus dosaku. Dosamu melingkupiku, kasihmu hidupku, sungguh besar anugerahmu. Mari pegang dengan hormat roti di tangan kanan kita, lambang tubuh Yesus. Oh Natal, Tuhan datang untuk mati dan menebus kita. Mari sembah Dia. Persekutuan dengan darah-Mu menyucikan, membaharui kami, sehingga kami akan menutup 2025 dengan roh, jiwa, dan tubuh yang sudah disucikan, dibersihkan. Kami menyambut Tuhan, Kau memberikan hati yang baru. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkannya, yang terikat dilepaskannya, dan Tuhan memberkati engkau dengan shalom, hadirat yang berlimpah, limpah, limpah. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini di peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, angkat dengan hormat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya di peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Yesus.
Mari semua berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari berbahasa pengurapan yang ganda dicurahkan, kekuatan kesanggupan diberikan, sehingga kau menjadi saksi Kristus di 2026. Kehidupan yang sehat roh, jiwa, tubuh, kehidupan yang diberkati rumah tangga, keluarga, dan apa yang masih mengikat engkau, baik itu kelemahan tubuh, baik itu kelemahan jiwa, dipatahkannya dalam nama Yesus. Tapi kau diberkati berlimpah-limpah lewat darahnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Syukur hanya bagi Yesusku. Segala hormat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal. Kita akan masuk candlelight service Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyalakan lilin yang elektrik yang sudah Bapak Ibu terima. Ya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Andi Soteja untuk boleh bersama-sama dengan kami mengangkat lilin yang ada. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama nyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap,
yang sudah kami terima dan membuat kami hidup. Kasih di mana Tuhan membungkukkan, merendahkan diri untuk hadir di Bethlehem. Dan kasih itu Tuhan juga manifestasikan ketika Engkau tersalib dan memateraikan kami dengan darah. Ajar kami Tuhan melanjutkan cahaya bintang Imu itu dalam hati kami. Jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu 2026. Jadikan kami umat-Mu yang lebih berkenan. Umat yang siap menyongsong Kristus di awan permai. Umat yang siap Tuhan percayakan. Terima kasih untuk umat-Mu. Terima kasih untuk Persekutuan Doa Raja Wali. Berpuluh-puluh tahun yang sudah Tuhan mulai dengan pewahyuan dan nubuatan. Dan Tuhan genapi, Tuhan pelihara dengan setiap penggenapan. Tuhan akan melanjutkannya. Tuhan akan mengerjakannya. Sampai segala nubuatan dan janji tergenapi. Dan Kristus dimuliakan. Kami secara khusus berdoa. Berkati Tuhan untuk Pak David. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Kami tahu semua itu adalah mujizat. Sampai hari ini semua karena mujizat Kristus. Mujizat Kristus Tuhan juga akan memampukannya melewati 2026 dan kembali boleh melayani beserta dengan ibu, segenap keluarga dan keluarga besar Persekutuan Doa Raja Wali, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang Tuhan percayakan baik secara onsite dan online diberkati berlimpah-limpah, diberkati. Kami ucap syukur dan kami menutup 2025 dan kami siap menyongsong 2026 di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan sama-sama, amin. Kita tiup, sama-sama kita tiup, saudara boleh matikan ya. 1, 2, 3. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Boleh salam-salaman dengan salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you Selamat Natal 2025 untuk Raja Wali. Wish you Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon kesediaan untuk Pak Henry untuk berdoa berkat. Baik, kita kanan kiri, mari kita arahkan tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas setiap kita semua. Hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.